Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya ada servisan Android ya dari user dan minta ganti LCD ya. Nah ini Samsung J4 Plus. Nah, ini untuk LCD nya saya order online shop ya, marketplace, dan saya coba untuk order LCD dari merek TikTok. Nah saya coba ya, ini baru kali ini saya pakai LCD merek TikTok. Ini saya coba bongkar dulu kardusnya. Nah ini nota pembelian ya, nota pembeliannya, dan di sini keterangannya untuk Samsung J4 Plus dan J6 ya, masih bisa ya untuk digunakan, dan harganya 91.000 ya, 91.500. saya order di online shop, dan saya coba tes ya apakah worth it untuk tipe LCD dari merek TikTok ya. Ini baru kali ini saya gunakan merek TikTok ya. Saya akan coba untuk ini ya, tes. Nah ini dari penampakan ya, sudah saya lepas beberapa webnya, dan di sini terlihat lumayan ya, cuma agak tebal sedikit ya. Nah ini masih ada tempelan, dan ini ya merek TikTok ya, sudah saya gunakan ya. Oke, seperti ini ya penampakannya, mulus sekali, dan lumayan kelihatan ya, universal model, kompatibel, jadi kompatibel untuk semua jenis yang setipe ya, bisa J4 Plus, bisa J6 juga. Ini saya akan coba tes. Oke, saya coba tekan tombol power ya. Nah ini muncul Samsung Galaxy J4 Plus. Oke, tunggu sampai loading boot menu selesai ya. Nah ini sudah masuk menu ya. Nah ini sudah saya coba tes. Saya geser dulu untuk pengunci ya, slidernya, slide ke atas, dan ternyata masih bagus ya, lumayan. Touchscreen-nya itu lumayan responsif ya. Ya ini dari pengaturan cahaya oke ya, tidak terlalu kontras dan tidak terlalu silau ya. Lumayan ada breaknya sedikit, walaupun kontrasnya masih ada ya, masih terlalu dominan di kontras, cuma masih ada breaknya ya. Oke, pencahayaan bagus ya untuk LCD-nya, dan untuk respon touch-nya juga ini ya, bagus ya, responsif. Ini saya tes benar-benar responsif, dan sentuhan sentuhannya lembut ya, soft ya, dia tidak terlalu kasar ya. Biasanya kalau di brand-brand lain kan, yang merek-merek tertentu itu ada digeser-geser tuh LCD-nya terlalu keset ya. Kalau ini agak ini ya, agak soft, jadi tidak terlalu keset, agak halus digeser-gesernya. Nah ini aman semua ya untuk koordinat touch-nya ya, sentuhannya normal semua, dan ini bagian frame ya. Jadi utamakan untuk pengeleman bagian frame pinggiran saja ya, khususnya untuk penggunaan lem LCD dan semua merek ponsel ya. Dan usahakan dibersihkan dulu ya bagian framenya, supaya tidak ada kotoran-kotoran ya. Jadi biasanya kotoran-kotoran bisa mengganjal, nantinya di lem tidak rapat ya, atau menimbulkan dian putih di LCD ya, biasanya seperti itu ya. Oke, ini saya lanjut ke pengeleman ya. Usahakan ya untuk
penggunaan lem LCD di bagian pinggiran saja, jangan sampai di bagian tengah. Itu sangat dilarang hukumnya ya untuk penggunaan lem di bagian tengah frame ya. Nah seperti ini ya, bagian pinggiran saja ya. Nah seperti ini, jadi sedikit saja sudah bagus ya, yang penting merata ya. Jadi bagian tengah jangan dipakai lem, itu sangat dilarang ya. Oke, ini sudah saya rapikan, tinggal pengeringan ya. Sebenarnya saya gunakan karet seperti ini ya. Ini sudah selesai ya. Ternyata pas saya pasang presisi ya, tidak terlalu, karena saya lihat tuh tebel ya, agak tebel sedikit, tapi ini enggak terlalu ya, jadi masih bisa pas di frame-nya ya. Tidak terlalu ngangkat, jadi bisa rapat ya. Ternyata masih rapat dan bagus ya, tidak terlalu kelihatan. Biasanya itu ketebalan jadi ada space-nya ya, tapi ini enggak ya, pas banget di frame bagian pinggiran. Oke, untuk torch-nya sangat responsif dan bagus ya, tidak lambat, sangat cepat sekali ya untuk torch responnya, dan torch responnya juga smooth, tidak terlalu keset. Untuk kaca, bagian kacanya biasa itu keset nih. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan yang ada, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.